Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan salah satu film yang sangat bagus menurut saya dan termasuk ke dalam film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Apalagi kalau bukan KKN di Desa Penari. Yap, ini adalah film Indonesia yang banyak orang tunggu banget dari tahun 2020 kemarin karena sempat COVID, makanya ditunda-tunda dulu. Nah, pas film ini tayang, langsung deh banyak banget warga Indonesia yang tertarik untuk nonton dan akhirnya menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa. Oh ya, sebelum kita ceritakan, saya mau ngasih tahu aja ya kalau di film ini tuh ada beberapa hal yang saya kurang mengerti. Jadi bagi kalian yang mengerti, dimohon komentar aja ya, biar semuanya juga tahu dan ngerti jalan ceritanya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan dan inilah KKN di Desa Penari. Scene dibuka dengan 3 orang remaja yaitu Nur, Ayu, dan kakak Ayu sedang ingin melakukan survei tempat untuk KKN mereka. Nah, di situ si Nur sempat melihat seorang kakek yang seakan memberi isyarat jangan pernah masuk ke desa itu. Tapi akhirnya mereka masuk juga menggunakan ojek di sana. Mereka pun sampai di depan desa yang sudah disambut oleh kepala desa bernama Prabu. Nah, sebenarnya Prabu ini menolak mengadakan KKN di desanya karena belum pernah ada yang KKN juga gitu kan. Tapi kakak dan si Ayu ini tetap maksa Prabu buat ngizinin. Ya, terpaksa juga Prabu ngizinin sebagai KKN pertama di desanya. Prabu juga sempat menjelaskan permasalahan sumber air yang hilang di desanya. Yang artinya, permasalahan itu harus diatasi oleh Ayu dan teman-temannya nanti. Nur di sana udah gak enak badan dan malah melihat sosok makhluk hitam. Nah, beberapa minggu kemudian, datanglah anggota KKN di desa tersebut. Ada Ayu, Nur, Bima, Widya, Anton, dan Wahyu yang dijemput juga oleh ojek desa itu. Di perjalanan masuk ke desa, Widya malah melihat sosok ular dan wanita juga di sana. Dia juga mendengar suara gamelan yang entah dari mana itu. Nah, pas sampai, mereka seperti biasa disambut Prabu. Nah, di tengah-tengah penjelasan Prabu mengenai desanya, Widya nanya tadi dengar gamelan kayak ada hajatan. Prabu pun kayak kaget dan menuduh Widya salah dengar aja gitu. Habis itu mereka diantar ke tempat tinggal sementaranya. Yang cewek sama Bu Sundari, yang cowoknya di posyandu. Jadi kalau posko tempat tinggalnya udah siap, mereka semua bisa pindah ke posko itu jadi satu atap ya gitu. Malamnya, si Widya gak bisa tidur dan malah melihat sosok dalam bentuk bayangan. Namun pas memastikan lagi, udah hilang tuh bayangannya. Ternyata habis itu, si Nur diusap-usap oleh seorang nenek tua. Besoknya, Prabu ngasih tahu tentang lokasi-lokasi yang ada di desa itu. Lalu Prabu juga menegaskan untuk tidak pernah mendekati apalagi sampai masuk ke dalam hutan yang diberi sebutan oleh warga yaitu Tapak Tilas. Nah, abis itu, Ayu ngebagi 3 kelompok untuk mengerjakan 3 proker. Jadi, per kelompok 1 proker ya. Nah, di situ Bima agak kecewa karena gak sekelompok sama Widya. Kemudian, kelompok Ayu dan Bima sedang mengerjakan prokernya di ladang jagung. Kita juga bisa melihat bahwa Bima malah habis keluar dari Tapak Tilas, yang dimana sudah diperingati untuk tidak masuk ke sana oleh Prabu sebelumnya. Ayu pun menceritakan kalau Bima tuh dengar sesuatu di Tapak Tilas itu, pas dicek malah gak ada apa-apa. Di scene ini juga si Ayu ungkapin kalau dia suka Bima. Paginya, Widya bingung kenapa di desa itu gak ada anak-anak atau remaja sebaya dengannya. Nur cuman positif thinking aja kalau mereka semua merantau. Nah, saat mau mandi, Nur duluan yang mandi dan Widya jagain di luar. Pas di dalam ruangan itu, si Nur malah diganggu oleh genderuwo. Mau keluar juga, pintunya malah gak bisa dibuka. Bersamaan dengan ketakutan Nur, Widya yang dari luar malah mendengar suara sinden. Untungnya, dengan Nur yang berta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim ya, dan melemparkan tanah, sosok itu hilang dan dia pun langsung keluar. Widya pun kebingungan, jadi giliran dia deh yang mandi. Pas mandi, si Widya malah melihat sosok cewek di depannya yang membuatnya kaget. Bersamaan dengan itu, si Nur juga malah dengar sinden. Terus saat dia ngintip juga, dia malah melihat cewek tersebut. Mereka pun selesai dan pergi. Nah, malamnya, Nur mendatangi Prabu yang sedang kedatangan Mbah Buyut, yaitu tetua desa itu. Nah, Nur ngasih tahu kalau semenjak datang ke desa, dirinya selalu merasa ada yang aneh. Mbah Buyut pun paham dengan itu. Setelah itu Mbah Buyut seperti melakukan ritual. Nah, Mbah Buyut pun ngasih tahu kalau penghuni desa ini tuh sedang marah dengan hal yang dibawa Nur. Yang ternyata Nur membawa sosok nenek yang tua tersebut. Jadi kayak udah melekat
Jadi kayak udah melekat tuh nenek itu ke si Nur. Mbah pun berjanji bahwa dia yang akan bertanggung jawab menjaga si Nur. Sosok genderuwo pun juga muncul lagi di sana. Malam itu juga, si Nur malah lihat Widya dililit ular. Namun di lain sisi juga, si Widya lihat Nur malah menari-nari. Si Wahyu yang lihat itu langsung nyamperin si Widya yang malah nari-nari juga. Tapi si Nur malah ada di kamar. Aneh kan ya, bingung nih, si Nur yang mana yang bener kan gitu kan. Untungnya si Widya sadar oleh Wahyu dan disuruh masuk ke dalam sama Mbak Sundari. Besoknya, mereka mendatangi Prabu dan Mbah Buyut. Nah, si Mbah menyuruh mereka untuk minum kopi. Tapi kopinya pahit, kecuali punya Widya yang terasa manis baginya. Mbah pun menjelaskan kalau darah seperti Widya ini gampang dihinggapi makhluk halus. Tapi Mbah bilang kalau dia akan menjaganya. Jadi kenapa kopinya manis itu karena makhluk halus suka dengan kopi, karena bagi mereka itu manis. Nah, pindah ke Anton. Anton bilang ke Nur kalau dia tuh suka dengar Bima mendesah dengan cewek. Tapi Nur sebagai teman lamanya ya nggak percaya. Jadinya Anton ngajak dia ke kamar Bima dan menemukan sesajen. Maaf ya kalau salah, soalnya saya kurang tahu soal kayak gitu. Nur pun kaget. Mereka juga mendengar sesuatu di lemari yang pas dicek keluarlah ular hijau dan mereka kaget banget. Dan setelah itu akhirnya mereka pindah ke posko. Jadi mereka sekarang tinggalnya serumah ya. Nah, secara mengejutkan juga di sana malah Widya yang mendengar Bima desah dengan cewek. Dia pun dikagetkan dengan Nur dan Bima juga keluar mengecek. Sin juga memperlihatkan kalau Bima malam-malam malah masuk ke tapak tilas. Nah, malam itu juga si Widya di kamarnya ditemani Nur yang sedang sholat ya. Nah, pas mau ambil air ke dapur, dia malah menemukan Nur juga di sana. Dia pun lari cek ke kamar, malah Nurnya nggak ada di kamar. Yang membuat dia kaget banget malah ngelihat dua Nur. Terus yang di kamar siapa coba tadi ya? Serem emang, kalau emang kejadian sama kalian pasti serem banget. Nah, lebih serem lagi, si Widya abis minum malah ngeluarin rambut yang panjang banget dari mulutnya. Asli ini serem banget, kayak panjang banget guys gitu kan. Dan si Anton menyatakan kalau dirinya disantet. Besoknya si Nur mendengarkan pertengkaran Bima dengan Ayu soal kawaturi yang harus dikasih ke Widya. Bima marah banget tuh di situ. Nah, si Widya pas ke dapur lihat seorang warga dan warga itu berteriak ada ular besar. Pas dicek bersama warga lain di dapur itu, ularnya malah gak ada. Prabu nanya ke Ayu, tapi jawaban Ayu dia tidak melihat adanya ular besar. Kemudian setelah itu, Prabu menyarankan sudahi aja KKN-nya, karena udah ada beberapa kejadian. Tapi si Ayu menolak untuk menyudahi KKN itu. Abis balik lagi ke posko, mereka akhirnya baru melihat lagi Bima yang wajahnya kayak nyeremin gitu, nggak berseri-seri ya. Kebesokannya, si Nur ke ladang jagung, yang malah ternyata Ayu dan Bima nggak ada di sana untuk prokernya. Dengan rasa takut tapi penasaran, ya si Nur masuklah ke tapak tilas. Dan Sin juga memperlihatkan kalau si Ayu dan Bima berada di gubuk dan melakukan hubungan intim di sana. Setelah Nur melihat-lihat, dia akhirnya menemukan gubuk dan bertepatan dengan keluarnya Bima dan Ayu dari sana. Nur pun kaget banget. Nah, sementara itu si Wahyu dan Widya sedang berbelanja dulu ke pasar. Kemudian mereka beli cilok. Nah, si Amang Cilok ini tuh ngasih saran kalau masuk ke hutan yang mereka lalui itu pikirannya jangan kosong, harus fokus dan banyak berdoa. Pasti perjalanan pulang, mereka apes banget, motornya malah mati, gak bisa nyala-nyala. Tapi untungnya ada kakek yang membantu mereka dan menawarkan mereka untuk kehajatan dulu. Di sana pun Wahyu seneng banget bisa makan makanan yang banyak banget dan disuguhi juga lagu-lagu hajatan dan penarinya. Si Widya dari awal ke situ udah enggak banget deh, pokoknya enggak nyaman. Akhirnya motornya pun udah beres. Si Wahyu pun membungkus makanan-makanan itu buat teman-temannya di desa. Pas mau berangkat pergi dari sana, para warga di sana malah semuanya menatap Widya. Serem juga asli sini nih. Nah, di tempat lain, si Nur sedang menghakimi Bima dan Ayu atas perbuatan mereka. Kemudian akhirnya datanglah Wahyu dan Widya membawa belanjaannya. Wahyu juga ngasih tahu kalau ada desa lain yang sedang hajatan pas pulang. Yang mana Prabu bilang tidak ada sama sekali desa lain. Jadinya Wahyu membuktikan dengan makanan yang dibungkus. Pas dibuka, makanan itu malah jadi kepala monyet. Dan mereka semua pun kaget banget. Nah, malamnya juga si Nur ngecek tasnya Ayu yang ternyata di dalam tasnya itu ada selendang. Kemudian dia dikejutkan oleh si Widya yang dikendalikan oleh makhluk lain. Makhluk itu berkata bahwa Nur jangan ikut campur kalau pingin dirinya selamat. Makhluk itu juga mengetahui kalau Nur dijaga oleh nenek-nenek. Setelah itu saat subuh, si Nur nyuruh Bima buat subuh dulu. Abis subuhan, mereka ngobrol di ruang tengah. Bima nyeritain semuanya. Jadi dia waktu itu mimpi lihat Widya dijerat banyak ular. Lalu ada cewek bernama Dauh
menawarkan bantuan agar Widya bebas. Bima hanya perlu ketapak tilas dan menemukan kawat turih untuk diberikan pada Widya. Nah, lalu setiap malamnya Bima harus menemui Dauh itu. Maka Dauh akan menjaga Widya dan keinginan si Bima pasti akan terkabul. Nur kaget banget karena bisa-bisanya Bima percaya kepada jin seperti itu. Dan ternyata suara desahan yang Anton dengar juga itu adalah godaan Dauh pada Bima. Bima pun nggak tahu sekarang kawat turihnya di mana. Bima juga siap menanggung semuanya. Kemudian pas siangnya, si Widya ngedengar suara orang ketawa dari arah dapur. Pas dicek, ternyata itu adalah Nur yang kerasukan si nenek tua itu. Nenek itu berkata kalau dia gak bakalan membiarkan si Nur ini terluka. Dan memperingati Widya dan teman-temannya buat jangan sampai kejauhan atau kebablasan karena tingkah mereka itu. Dan akhirnya si Nur pun pingsan. Kemudian saat Nur sadar, Widya mau pergi duluan ke tempat proker sinden. Nah, si Nur curiga nih. Jadinya dia ngecek tas Widya dan nemuin ada kawat turih di situ. Terus ngecek tas Ayu dan nemuin selendang hijau. Nur kaget. Jadi abis itu Nur membungkus Al-Quran dan kawat turih menggunakan selendang itu dan dimasukkan ke tasnya. Nur pun meminta Ayu buat jelasin semuanya daripada bakal dibilangin ke Prabu. Dan ya, Ayu pun nyeritain kalau dia itu dipaksa oleh Dauh buat masukin kawat turih ke Widya. Lalu Dauh memberikannya selendang hijau itu buat memikat Bima. Nur bener-bener kesel banget dengan itu. Setelah itu, Nur meminta semuanya untuk berkumpul. Nur meminta agar KKN-nya berhenti dan besok pulang. Ya meskipun hampir semuanya gak setuju, tapi ya karena situasinya udah gak beres, mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi pas malam harinya, si Widya terbangun dan melihat Bima keluar dan masuk ke tapak tilas. Si Widya pun mengikutinya melewati sanggar dan menuju ke gubuk. Di situ Widya gak bisa buka pintunya. Jadi dia mengintip dan ada sosok Dauh di sana. Dia pun sempat kaget, tapi dia melihat lagi ke gubuk itu dan ada Bima di sana bersama sosok manusia ular di bak air itu dan dikelilingi banyak ular. Kemudian dia dikejutkan oleh kakek-kakek di sana yang membawanya ke sanggar. Di sanggar dia bertemu dengan Dauh atau Badarawuhi ya. Nah, si Dauh meminta Widya untuk tetap tinggal, tapi ya Widya pasti gak mau. Nur pun kaget terus bangun dan Widya gak ada di sampingnya. Pas ngebangunin si Ayu, si Nur kaget karena Ayu malah kayak orang sekarat. Mereka pun minta tolong ke warga desa. Pas Widya balik ke belakang, dia kaget banget kenapa ada Ayu di sana menggunakan pakaian yang sama dengan Dauh sambil menari. Dia juga dikelilingi oleh warga yang wajahnya mengerikan. Prabu yang melihat Ayu sekarat meminta warga memanggil Mbah Buyut. Nur pun ngasih selendang dan kawat turih pada Prabu dan menceritakan semuanya kalau Bima dan Ayu berhubungan di tapak tilas, tapi Bima gak sadar. Mereka semua kaget, terutama Wahyu dan Anton yang gak nyangka dengan hal itu. Mereka akhirnya berpencar buat nyari di mana Widya dan Bima. Di saat warga lain sedang mencari, Mbah Buyut datang dan menjelaskan bahwa kawat turih hanya bisa digunakan oleh Dauh yang terpilih, sedangkan selendang untuk memikat seseorang. Dan dua-duanya milik Dauh yaitu Badarawuhi. Jiwa dari si Ayu ada di angkara murka dan sedang ditahan. Kemudian Mbah itu ternyata berubah menjadi anjing dan mencari Widya. Setelah ketemu, Widya dapat pergi, namun dia juga sesekali melihat Ayu karena gak tega meninggalkannya. Tapi apa boleh buat, Widya pun pergi meninggalkannya dan dituntun jalan keluar oleh anjing itu atau Mbah Buyut ya. Di sisi lain, jasad Bima ditemukan dan masih dalam keadaan sekarat. Paginya, Widya pun sampai di posko dan tak percaya bahwa ini terjadi. Widya juga menjelaskan apa yang terjadi padanya. Mbah Buyut juga ngasih kopi pahit yang pas Widya minum, sekarang malah terasa pahit juga. Jadi ular yang mengelilingi Bima itu adalah anaknya Bima dan Badarawuhi, sedangkan Ayu sudah dijadikan Dauh atau penari yang baru. Ayu harus menari sejengkal demi sejengkal hutan itu. Artinya, mereka itu dihukum karena perbuatan mereka. Kemudian, siangnya mereka memutuskan untuk pulang meninggalkan desa, Bima dan Ayu di sana. Dan ada keterangan bahwa Bima meninggal 4 hari setelah mereka pulang, sedangkan Ayu 3 bulan kemudiannya. Scene pun pindah ke tahun 2013, yaitu 4 tahun setelah kejadian tersebut. Scene memperlihatkan Nur dan Widya yang menceritakan kejadian yang terjadi di desa itu. Dan Widya meminta kalau ceritanya nanti dipublikasi, nama mereka harus disamarkan. Jadi ceritanya itu berdasarkan 2 sudut pandang ya, makanya kita cuma bisa melihat dari sudut pandangnya dari Nur dan Widya aja, karena emang mereka yang menceritakannya. Kemudian, scene pindah ke Nur yang menemui Kiai. Di sana Kiai tahu kalau sosok yang menjaga Nur namanya Mbah Dok. Jadi Mbah Dok itu
benar-benar ngejaga Nur dari makhluk lain. Itulah kenapa Nur kalau pundaknya berat, berarti Mbah Dog sedang menjaga Nur dari makhluk lain. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih? Filmnya seru gak? Seru banget sih asli ini menurut saya. Ini salah satu film horor azab yang bagus sih menurut saya. Selain dari ceritanya yang bagus, sinematiknya juga yang diberikan bukan main-main, asli. Bagus banget ya sinematiknya. Dari awal sampai akhir bagus banget penempatan kamera-kameranya. Well, ada banyak orang juga sih yang menganggap film ini kurang seru, kurang serem, dan sebagainya. Ya gak apa-apa juga sih, karena itu kan pendapat mereka dan selera juga beda-beda kan ya. Pokoknya teman-teman, kita harus benar-benar menjaga dan menghormati lingkungan sekitar kita, apalagi tempat yang baru saja kita kunjungi. Harus benar-benar patuh kalau lagi di tempat orang, karena kita gak tahu kan apa yang akan terjadi di kedepannya. Pokoknya tetap jaga sikap dan perilaku kita ya. Oke, mungkin sampai sini videonya. Jaga kesehatan kalian semuanya dan salam film.